Dokter itu mungkin hanya fisik doang gitu, sejam 2 jam, setelah itu pergi, dan semuanya kita yang melakukan perawat gitu. Oh gitu. Sebenarnya Membersihin luka, memberi obat, obat, terus masang NGT dan lain sebagainya, nyuntik semuanya, IV infus, semuanya yang melakukan kita itu perawat gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Fizar Indra Wijaya. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal jurusan keperawatan. Nah, kebetulan di samping saya ada teman yang kita itu dulu sempat ketemu di Pare untuk belajar bahasa Inggris bareng. Dan teman saya ini dulu ketika S1 dia mengambil jurusan keperawatan. Nah, apa sih jurusan keperawatan? Kita tanya bareng ya. Halo Baru. Oke, halo. Long time no see ya. Long time no see. Udah berapa tahun ya? Udah berapa tahun ya? Bertahun-tahun lah ya. Sejak 3 tahunan lah ya. Gimana skor bahasa Inggris? Bahasa Inggris, aduh. Udahlah, itu sudah lupakan saja. Oke. Nah, Baru. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya, soal jurusan jurusan S1-mu dulu ya. Dulu kan ngambil keperawatan ya. Iya. Ngambil keperawatan. Boleh sharing nggak nih? Bukan kira-kira sih, lebih tepatnya jurusan keperawatan itu apa sih gitu. Kemudian nanti belajar apa aja di keperawatan. Oke, pertama ya, jurusan keperawatan itu adalah tentunya jurusan yang dikhususkan untuk menjadi seorang perawat tentunya. Karena memang kan saya S1 ya. S1 kan sebenarnya sekolah perawat, untuk menjadi perawat itu ada banyak macamnya. Ada yang pertama itu bisa D3. Itu D3 itu bisa langsung jadi perawat selama 3 tahun. Dan yang kedua itu ada S1. Kalau di luar negeri itu bachelor degree ya. Nah itu S1 itu harus S1 kan 4 tahun ya. Harus ditambah, kalau ingin bisa praktek di rumah sakit harus ditambah nurse dulu. Atau biasa disebut profesi juga sih. Kalau kedokteran biasanya koas. Iya. Sebenarnya koas itu namanya juga profesi. Cuma namanya koas. Nah, tadi udah di-mention ya. Kalau keperawatan itu kita bisa ngambilnya D3 atau S1. Nah, dan nurse ya. Kalau S1 tambah nurse gitu. Harus tambah nurse. Nah, yang membedakan antara D3 dengan S1 itu apa gitu? Ini emang sebenarnya sudah banyak yang nanya ini kan, membingungkan ini. Sebenarnya kalau mau ingin langsung kerja dengan uang yang minimalis, kita kan kuliah juga banyak faktor yang harus diperhitungkan kan. Ya, terkait biaya, hanya uang, waktu dan lain sebagainya ya, kesempatan. Itu kalau ingin cepat kerja hanya 3 tahun, maksudnya ingin cepat dalam kerja, kuliah selama 3 tahun bisa langsung di rumah sakit. Berarti ngambilnya D3. Namun memang kelemahannya D3 ini bukan kelemahannya sih sebenarnya, untuk naik jabatan dan lain sebagainya, untuk tempat jadi kepala ruangan itu harus S1 dan nurse sebenarnya. Nah, biasanya jadi kalau yang udah kerja D3 itu biasanya ngambil 2 atau 3 tahun S1 dan nurse lagi gitu. Biasanya di UI ada program dari D3, kerja dulu, kemudian kelas ekstensi kalau nggak salah ya. Ada ekstensi di UI ada. Mungkin di Poltekkes atau di tempat lain sebagainya ada juga sih. Terus kalau misalnya dari segi pembelajarannya nih, D3 dengan S1
Ada bedanya nggak? Oh jelas, pasti ada bedanya. Oke, apa tuh? Jelas, sangat beda sekali karena 3 tahun ya, yang di 3 tahun D3 ini harus langsung di rumah, harus bisa langsung di rumah sakit ya kan. Jadi otomatis 3 tahun itu isinya minim teori dan hampir full praktek, dan malah mereka banyak juga di rumah sakit juga daripada kita yang S1 full 5 tahun hanya di kampus. Oke. Berarti 4 tahun, maaf ya, 4 tahun dan 1 tahun itu baru di rumah sakit. oke, berarti intinya kalau di D3 itu lebih menekankan kepada praktik. Praktik, betul. Kalau S1 lebih ke teori. Balance kalau S1. Oh, balance. Iya. Kita harus bisa juga di rumah sakit juga. Oke. Cuma agak lama ya memang S1 Ya, problemnya. Ya, kalau D3 kan D3 3 3 tahun, S1 4 tahun plus nurse 5 tahun lah. jadi 5 tahun. Nah, untuk nurse-nya sendiri itu apa namanya? Itu program yang memang sudah terintegrasi dengan sistem perkuliahan S1-nya atau terpisah. Misalkan kuliah S1 keperawatan 4 tahun lulus, kemudian mau ngambil nurse atau tidak itu kembali lagi hak yang bersangkutan atau gimana? Atau emang sudah diwajibkan dari kita? Sebenarnya ini dimanapun ya, maksudnya mau profesi koas, mau profesi, kan ada farmasi juga ya, psikologi pun sekarang udah ada profesinya gitu kan. Itu kan apapun itu dikembalikan kan ke, aku yakin koas pun tetap dikembalikan, soalnya ada, aku kan di UIN itu, aku sekolah satu di UIN kan, satu fakultas dulu itu dengan kedokteran, farmasi dan kesmas ya kan. Itu ada kelasku yang ya dia belum koas sampai sekarang gitu kan. Nah tapi rata-rata tadi pertanyaan kedua itu terintegrasi, pasti sekarang itu hampir semua kampus deh terintegrasi. Jadi disarankan setelah S1 langsung wajib gitu. Oke. Nah, ada hal yang menarik nih yang ingin coba apa nih kita. Saya minum dulu nih ya. Boleh. Saya penasaran aja. Dirimu kan laki-laki. Betul. Kemudian program perennial itu. Oke. Ngambil keperawatan. Nah, betul. Itu gimana sih bro gitu? Oke, sebenarnya memang saya kan awalnya kan mau ambil FK kan. Ya awalnya kedokteran, cuma cita-cita. Ya, cita-cita awal. Cuma kan saya juga. Iya. Gak jadi. Oh beneran. Cuma gini loh. Ini ada saran buat adik-adik saya yang mau ngambil keperawatan, soalnya memang kemarin juga saya nemu lagi tuh, akhirnya ada dia di kelasnya di pondok. Saya kan dari pondok ya. Dia ngambil, oh ya saya promosi dulu, ada PBSB. Saya dari PBSB apa namanya? Oh iya, saya belum nanya soal dari masuk ya. Iya dari masuk. Jadi saya dari santri itu full sama. Kalau dia kan LPDP, kalau saya dari LPDP bukan. Bidik misi. Oh bidik misi. Bidik misi dia full juga. Cuma dia lebih kecil, dia kalau saya gak usah ngomong nominal bro. maaf agak sombong sedikit ya. Gak apa-apa, ntar bagian nominal Tapi abis ini saya LPDP kalah nih. LPDP lebih gila bro. Oke. Jadi kemarin ada yang diterima PDIP santri, mungkin perawat dilihatnya pas sebelum tahu ya, oh perawat kayaknya keren nih, asal pilih. Nah ternyata di kelas saya setelah tahu isinya perawat perempuan semua, dan dia nggak ambil. Itu jangan sampai ya, kasihan adik kelas kalian gitu. Nah kalau saya memang walaupun mau sukanya awalnya kedokteran, nggak ngambil, tetap ngambil perawat karena memang saya sukanya di bagian medis. Soalnya perawat kan walaupun gimana ya, merawat kayak seperti memberi makan dan sebagainya, lebih ke arah seperti itu, tapi kan cara medis gitu, cara yang ada penyakitnya gitu, tidak hanya merawat seperti memberi makan orang yang sehat gitu. Kita kan harus tahu kayak dari luka juga ya, kan beda memberi makan atau
atau ini ya, membersihkan kotoran ketika ada tulang belakang yang sakit dan hanya perawat yang bisa gitu kan. Itu kita merawat secara biopsikososial spiritual semuanya kan, harus paham. Jadi enggak, jadi ketika kamu kan laki-laki, iya, masuk ke perawatan yang notabene banyaknya perempuan. Iya. Nah itu bagaimana gitu, kaget? Iya. Belajarnya akan jadi seperti apa? Ya kalau saya sendiri itu kan memang sudah senang di bidang klinis ya. Memang kalau udah orang udah senang kan mau sudah biasanya kalau cinta itu buta kan. Sebenarnya makanya kalau memang kalian emang suka ya pasti mau itu perempuan laki-laki. Iya, sekarang pun saya S2, saya kan di bagian perawatan anak ya, S2 itu. Saya sendiri loh cowok. Di sini ada ibu-ibu semua dan itu no problem gitu. Gitu. Jadi pertama itu, tapi memang harus dipikirkan lagi, jangan sampai seperti adik kelas saya itu dia awalnya wah keren nih perawatan nih gitu kan. Tes grade-nya agak tinggi gitu kan. Tapi setelah tahu perempuan semua ya, oke, nih gini ya. Ada juga case di mana ketika kita nih anak SMA nih ya kan, kelas 3. Kelas 3 betul. Mau ngambil jurusan perkuliahan. Hanya karena melihat passing grade yang tinggi atau nama jurusan yang keren, psikologi ya kan? juga keren Psikologi, gitu, kadang-kadang orang nggak tahu gitu ya. Terus kita asal daftar. Dan setelah menjalani kuliah, ternyata kayak gini. Akhirnya biasanya kita ikut seleksi lagi tahun depannya atau gimana. Nah, sekarang untuk keperawatan sendiri supaya teman-teman tahu nih ya, dan nggak mengalami seperti itu. Di keperawatan itu belajarnya ngapain aja? Oke. Nah, itu dulu nih. Jadi minimal lah ya, setidaknya pas di tengah jalan sampai lulus itu kita tidak menyesal lah. Kalau udah selesai kan menyesalkan, oh ya udah selesai gitu kan. Minimal pas kita belajar nih kita tidak tersendat gitu ya. Nah itu yang kita pelajarin itu hampir 60% sama seperti dokteran, seperti kita belajar anatomi, fisiologi gitu kan, karena memang kita merawat orang yang sakit harus tahu gitu kan. Terus prakteknya pun ya sama hampir seperti dokter, cuma teori yang mendasarinya kita beda gitu. Kita punya dasar filosofi, teori dan yaitu kita punya filosofi dan teori tersendiri, nursing gitu, perawatan untuk tujuannya untuk merawat gitu. Terus secara praktiknya nih bro, secara praktik gimana? Kita ngapain aja sih gitu, kayak misalkan gini, maksudku kita belajar tensi darah, ngecek kadar gula, dan apalagi gitu, pembelajaran misalkan ngebersihin luka, itu belajar. Itu malah dalam itu perawat kayaknya sepertinya malah kita perawat itu banyak banget yang kita lakukan. Malah mungkin kita setelah kerja nanti malah mungkin dokter itu mungkin hanya fisik doang gitu, sejam 2 jam, setelah itu pergi dan semuanya kita yang melakukan perawat gitu. Gitu sebenarnya, membersihin luka, memberi obat, terus masang NGT dan lain sebagainya, nyuntik semuanya, IV infus, semuanya yang lakukan kita itu perawat gitu. Dokter mungkin hanya anamnesa sebentar, lihat perkembangan gitu kan. Mungkin dokter pun menanyakan perkembangan ke kita juga bisa gitu. Oh ini nadinya ada penurunan enggak? Bisa nanya kita. Oke. Nah ini mungkin orang-orang berpandangan anaknya aja nih ya. Iya betul. Seringnya gitu. Soal perawat tuh perawat gitu kan. Perawat kerja di rumah sakit gitu. Nah nggak enaknya jadi perawat nih. Oh banyak. Sedikit aja maksudnya. Supaya memberi gambaran kepada teman-teman juga, biar jangan salah milih, dan kalaupun misalkan dia berminat pada profesi perawat, dia sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang gitu. Oh gue nanti kerjanya kayak gitu loh. Dari segi apa nih, ekonomi, apa dari segi
ke tupoksi kerja atau gimana? Kayaknya lebih enak ke tupoksi, ke kerjanya. Kayak misalkan ketika kamu menangani pasien, hal yang kira-kira paling disgusting gitu kayak, oh iya, ih, apa tidak mengenakan, tidak apa mengenakan gitu. baik, lemburnya gitu ya, Ya kayak misalkan capeknya. case apa nih yang paling menurutmu berat gitu, kayak misalnya mohon maaf, mungkin kayak ada mandiin pasien atau nyebokin atau apa nih gitu. Iya. yang gitulah. Iya, itu memang apa ya, baik dokter, perawat, pokoknya klinisi lah, semua klinisi ya, para medis lah ya, itu memang karena memang kerjaan kita di bagian seperti itu gitu kan, sering bersenggolan gitu kan. Tapi kalau menurut saya dalam Islam pun ya, untuk apapun itu ya, untuk menolong, untuk menolong, untuk darurat itu diperbolehkan gitu, seperti puasa dan apa namanya, misalnya bukan muhrim apa gitu kan, seperti kita RJP kan, itu RJP di jalan, kita mau ketemu cewek, mau ketemu cowok, yang penting kan hidup dulu gitu kan orang RJP kan. itu apa? RJP itu ketika ada orang meninggal, misalnya apnu henti napas, henti jantung, henti napas ya kan. Itu kan harus diberi ini kan, harus diberi pertolongan pertama ya, lah, pertolongan gitu pertama gitu kan. Itu kan ya udah gitu kan, udah untuk semuanya gitu kan. Oke. Tadi kemana ya pertanyaannya? RJP ya. Oh, bersentuhan tadi ya, itu ya, ke masalah Apa sih yang bikin kayak males nih nanganin kayak gini gitu? Ya pasti ada lah ya, kayak seperti apa namanya ya, pasien kan ya, apalagi ada yang smellnya bermacam-macam ya. Oh, oke. Smellnya bermacam-macam, terus kita apalagi sakit, orang sakit ya, baunya itu kan, kita pakai masker, udah pakai kayu putih pun kadang-kadang masih inilah ya, terasa ya. Tapi emang itu udah harus resiko sih ya. Iya, benar. Apalagi itu mayit ya, kita kan juga mandi perawat, mandi juga. Perawat juga tahu. apa namanya ya, cuma paling ngapain doang sih, cuma ngapain kalau cuman kita kerja bareng ya, tim kan, perawat kan banyak kan, misalnya aku nggak kuat, tenang sih, nggak usah takut, ada teman yang lain gitu. Oke. Terus kayak yang perempuan gitu ya, sebenarnya kalau aku cowok malah sebenarnya biasa aja sih, soalnya kayak misalnya kalau ada perempuan yang misalkan aku nggak bisa ini kan temen banyak gitu kan, makanya aku kemarin kasus itu yang pelecehan perawat itu, sebenarnya apa namanya, aku tuh nggak habis pikir dia tuh kok bisa sampai segitu, karena kan perawat cewek yang lain banyak gitu kan bisa minta tolong gitu kan, seperti itu sebenarnya. Aku baru nurse ya, aku di praktek cuma setahun itu, aku malah kerja, maksudnya aku santai gitu, soalnya ya kalau perempuan nih mas ya, kalau perempuan ngituin laki-laki kan biasa kan, kalau laki-laki ngituin perempuan kan ada di mana kita harus izin dan sebagainya, tapi kan perawatnya kan yang cewek banyak gitu, kenapa nggak minta tolong gitu, misalkan nggak ada pun bisa turun kok ke bawah, lantai bawah banyak kok gitu. Sebenarnya itu asik, itu alasan penjahat saja itu kalau menurutku. Tapi ini kayak profesi perawat itu, profesi dokter juga sih semuanya bersentuhan, pasti bersentuhan. Profesi perawat itu kan profesi yang mulia gitu. Betul, kita membantu orang gitu ya, dan sebenarnya itu tuh dalam konteks-konteks tertentu itu, dalam agama juga ya. Betul. Dalam konteks tertentu di agama itu ya diperbolehkan sebenarnya. Jadi ya kalau darurat jadi siapapun itu sebenarnya kayak kita sebagai laki-laki atau perempuan gitu ya, menangani orang ya, harus didasari dengan niat yang benar. Betul, profesional apapun itu gitu. Jadi teman-teman buat yang laki-laki nih yang berminat, kalian harus mantapkan dulu niat kalian tuh apa gitu. Kalau cuma mau keren-keren aja nih perawat,
mending nggak usah lah gitu. Ya, intinya buat yang kalian yang berminat kerja nantinya di perawat, jadi perawat gitu ya, harus siap dengan segala situasi dan kondisi tersebut gitu. Itu kami membicarakan ini bukan untuk menakut-nakuti ya, Betul, tapi untuk supaya kalian tuh lebih prepare aja sih gitu, mentalnya apanya gitu. kita sebagai cowok minoritas juga kan cewek semua ya. Itu sama kayak anak cewek di teknik itu minoritas kan. Tapi ada kalau emang dia seneng di situ kan, why not